Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Pihak Partai Keadilan Sejahtera angkat bicara soal sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo yang sowan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo. PKS mengingatkan soal matahari kembar. Politisi PKS Mardhani Alisera bilang silaturahmi sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang juga mantan menteri di era Jokowi bersilaturahmi ke kediaman Jokowi baik. Namun ia mengingatkan jangan sampai ada persepsi matahari kembar. Mardhani bilang meskipun Prabowo tak tersinggung, jangan ada kesan matahari kembar di pemerintahan. Mardhani menyebut, bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi. Namun yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua. Ujar politisi PKS Mardhani Alisera yang kami kutip dari Kompas.com. Sejumlah Menteri Prabowo yang pernah mengisi Kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo sowan ke kediaman Jokowi di Solo. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia salah satunya berkunjung Selasa lalu. Bahlil mengaku rindu Jokowi dan diberikan nasihat soal membangun negara ke depan. Ya, kangen sama Bapak juga, sama Ibu, makan sama-sama terus ngomong-ngomong ringan. Ya, perkembangan ekonomi, ya saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi waktu saya anggota kabinet pertama, saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan. Ada pula Menko Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Rabu lalu sowan ke kediaman Jokowi. Zulkifli bilang dirinya sowan sebagai salah satu menteri di era Jokowi. Ia juga berkomentar soal pertemuan Prabowo Megawati yang ia sebut sebagai silaturahmi yang baik. Lebaran itu kan, saya kan menterinya Bapak. Ya, banyak dibimbing dulu, 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi, masa Lebaran aja saya nggak datang gimana? Pak, kalau terkait pertemuan dengan Bu Mega sama Pak Prabowo, tanggapannya gimana Pak sebagai Ketua Umum? Ya, saya baru baca tadi. Ya. Memberi apresiasi positif atau seperti apa Pak? Saya baru baca tadi. Ya tentu silaturahmi apapun bagus ya. Namun, Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan kepada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati setelah bersilaturahmi Lebaran kepada Jokowi agar tak ada kesan matahari kembar. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, para mantan Menteri Jokowi yang juga ada di jajaran Kabinet Prabowo silaturahmi ke Solo sebagai hal wajar selama pihak istana tak keberatan dan para menteri menegaskan pimpinannya adalah Presiden Prabowo. Jadi diskursus soal matahari kembar itu sebenarnya didasarkan atas 2 hal itu. Di mana peran-peran Pak Jokowi, di mana signifikansi Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo itu masih cukup terasa dan masih cukup kuat. Apalagi misalnya di berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu mengatakan hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Prabowo juga tidak bisa menyembunyikan bagaimana rasa kagum, rasa respect, dan ungkapan terima kasihnya yang cukup luar biasa ke Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian banyak pihak yang menganggap soal adanya matahari kembar itu. Hati-hati kalau kemudian istana dengan manuver menteri dan wakil menteri yang masih sering ke Solo dan menganggap Jokowi sebagai bos. Nah, kalau itu membuat istana tidak nyaman, ya bukan tidak mungkin. Ada konsekuensinya di kemudian hari, entah itu apa. Sejak hari pertama Idul Fitri, sejumlah tokoh yang dekat dengan Jokowi dan berada di Kabinet Prabowo silih berganti mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Para tokoh kompak bilang pertemuan itu dalam rangka silaturahmi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV.
Apakah silaturahmi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang pernah menjadi Menteri Kabinet era Jokowi bisa memunculkan potensi matahari kembar yakni Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo? Kami akan bahas hal ini bersama Sekjen Partai Golkar Sarmuji dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Kami juga masih menantikan kehadiran dari politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera yang awalnya sudah bersedia untuk bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Saya mulai dari Mas Toto kalau begitu. Dari pernyataannya Pak Mardhani bilang jangan ada matahari kembar, menurut Anda sejauh mana bisa dibaca hal ini? Ini kekhawatiran yang beralasankah atau gimana Anda membaca itu? Kalau melihat secara objektif Mas Tifal, karena momennya sebenarnya adalah momen Lebaran, sebetulnya ini peristiwa biasa saja. Silaturahmi datang dalam konteks Lebaran. Beda kalau ceritanya adalah ada menteri-menteri yang rutin, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, datang dan menggunakan bahasa meminta arahan. Nah itu udah salah kaprah dalam konteks tata negara. Tetapi saya bisa mengerti juga kenapa dalam konteks kemarin ada misalnya menteri yang menggunakan bahasa yang menurut saya tidak elok secara tata negara. Misalnya Mas Trenggono mengatakan dia mantan bos saya dan masih bos saya. Itu punya konsekuensi loh secara tata negara, karena ya kita betul-betul hanya boleh berbicara bahwa atasan itu hanya presiden. Bahkan seorang menteri itu nggak bisa mengatakan dalam kapasitasnya sebagai menteri, walaupun dia kader partai, bos saya sebagai menteri adalah ketum partai saya. Nggak boleh itu secara tata negara. Nah, yang memang membedakan begini Mas Tifal, sebetulnya kalau kemudian ada menteri-menteri datang dekat dengan mantan-mantan presiden biasa saja. Ibu Sri Mulyani juga datang ke rumahnya Ibu Mega, Pak BGS atau Pak Basuki juga datang ke rumahnya Ibu Mega karena memang memiliki kedekatan pribadi. Tetapi kenapa sih dalam konteks Pak Jokowi dengan Pak Prabowo isu ini lebih menarik? Karena memang ada sesuatu yang berbeda. Pergantian tongkat estafet kekuasaan tidak terjadi biasa-biasa saja. Wakil presidennya Pak Prabowo itu anaknya Pak Jokowi. Polemik ini kan sudah muncul pada masa Pilpres dan kemudian orang bertanya-tanya, ini sebuah kesepakatan apa sih, berbagi kekuasaan atau sekedar bicara keberlanjutan? Kalau berbagi kekuasaan artinya Jokowi masih punya porsi di situ. Kan itu analisisnya. Fakta lain juga mengatakan, fakta empiris, ternyata di belahan dunia lain apa yang terjadi pada skala yang mirip-mirip, walaupun kita nggak tahu konsekuensi akan sama atau tidak, di Filipina situasi yang sama itu tidak berbuah dengan baik. Kita tahu wakil presidennya akhirnya dimakzulkan karena terjadi seperti pertarungan mengambil porsi kekuasaan di antara presiden dan wakil presiden dan juga mantan presidennya. Jadi ini konsekuensi dari sebuah pembelajaran demokrasi yang kurang elok yang terjadi pada pemilu sehingga spekulasi-spekulasi ini masih muncul. Tapi saya berharap sih memang momen Lebaran kemarin hanya berupa silaturahmi saja. Kalau gitu saya konfirmasi langsung ke Pak Mardhani Alisera yang baru saja bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Mardhani, apa kabar Pak? Waalaikumsalam semuanya, makasih. Saya mau konfirmasi dulu, sampai Anda keluar ke pernyataan jangan sampai ada matahari kembar, itu ada kekhawatiran apa sesungguhnya dari pertemuan itu menurut Anda Pak? Yang pertama saya setuju silaturahim dijalankan, apalagi Idul Fitri kan. Tetapi tetap dalam ketatanegaraan presiden kita itu Pak Prabowo. Dan saya yakin para menteri juga ketika silaturahim sudah izin kepada Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi tetap dalam konteks ketatanegaraan perlu selalu diingatkan, Pak SBY juga berapa kali mengingatkan tuh, tidak boleh ada matahari kembar karena dampaknya akan sangat rumit dan mahal. Dan karena itu saya tetap yakin semuanya satu komando kepada Pak Prabowo, tapi pengingatan juga perlu buat kita semua. Tapi ada kekhawatiran tidak kalau membaca pertemuan ini, mengingat ada dari beberapa mantan menteri ini ada 2 menteri yang statusnya juga ketua partai. Pak Zulhas ketemu Pak Jokowi juga, Pak Bahlil juga ketemu Pak Jokowi juga. Anda punya kekhawatiran sendiri nggak sih Pak Mardhani? Tidak khawatir, tapi tetap harus diingatkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah presiden kita dan sistem presidensial kita betul-betul komando ada di tangan presiden. Oke, kalau gitu saya coba konfirmasi ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, Pak Bahlil kan juga ikut bertemu Pak Jokowi langsung ke Solo.
kenapa kemudian Pak Bahlil merasa butuh meminta nasihat lagi kepada Pak Jokowi? Padahal kan juga sering ketemu Pak Prabowo, masih dalam kabinet Merah Putih juga. Itu ada alasan khusus nggak sih sebetulnya, Pak? Pak Sarmuji, mohon maaf, boleh dibuka dulu audionya, Pak? Oke, silakan. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial, yang khusus nggak ada. Karena ini momentumnya Lebaran. Sewajarnya orang yang merayakan Lebaran, kita pasti mengingat orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Dan kebetulan Pak Jokowi adalah orang tua sekaligus presiden pada waktu mereka itu menjadi menteri. Kalau orang PKS nggak ada yang ke sana, memang waktu Pak Jokowi nggak ada orang PKS jadi menteri. Andaikan temennya Pak Mardhani ada yang jadi menteri, mungkin ke Pak Jokowi juga. Jadi sesuatu yang wajar sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan, kan tidak, kita memang mesti membedakan mana yang betul-betul silaturahim, mana yang betul-betul acara kemanusiaan, atau mana yang berbau politik. Kalau nanti semuanya ditarik ke dalam politik, nanti orang nggak mau itu silaturahim karena takut, wah jangan-jangan nanti nggak enak sama istana. Nanti ada orang meninggal nanti, wah jangan-jangan nanti dicurigai ini dan seterusnya. Jadi kita perlu menempatkan sesuatu secara proporsional, sesuatu yang wajar-wajar saja. Mana yang memang acara kemanusiaan, acara persahabatan, ulang tahun, reuni dan sebagainya, ya maknai saja sesuai dengan konteksnya. Tidak lebih dari itu gitu. Oke. Kalau keluar konteks semuanya akan repot malahan. Kalau kemudian diingatkan jangan sampai ada matahari kembar, sejauh mana Anda mencermati itu, Pak Sarmuji? Ya sebenarnya tanpa diingatkan pun menteri itu sudah tahulah standar prosedurnya, siapa bosnya sudah tahu. Mereka kan juga takut di reshuffle juga. Memang mereka nggak takut di reshuffle. Udah tahu bosnya siapa. Kepatuhannya pasti tegak lurus dengan presiden. Siapa pemegang otoritas, yaitu yang mereka patuhi. Udah otomatis itu. Saya pikir apalagi para politisi udah tahu cara mainnya. Udah tahu bosnya siapa punya kewenangan. Jadi mereka tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Persoalan mengingatkan ya silahkan saja. Namanya juga mengingatkan, nggak ada salahnya. Oke, Mas Toto membaca beda pandangan padahal sama-sama dari Kimplos nih, gimana nih ngelihatnya, Mas Toto? Ya saya melihatnya positif lah. Mas Sarmuji bicara dalam konteks bahwa meyakini bahwa kode etik itu akan sangat dimengerti lah. Bahkan dengan bahasa telanjang tadi Mas Sarmuji mengatakan gak usah takut lah, takut dipecat juga kok gitu kalau berani matahari kembar gitu ya para menteri. Bang Mardhani juga tidak salah ketika berbicara mengingatkan bahwa potensi matahari kembar ini bukan hanya Bang Mardhani. SBY juga mengingatkan hal tersebut. Tadi saya sudah menyebutkan konteksnya bahwa kita harus akui loh, isu mengenai matahari kembar ini menjadi besar karena ada situasi yang memang juga anomali. Kenapa ya? Simpel saja, anaknya mantan presiden jadi wapres. Kalau kita mau bertanya dengan lebih kritis misalnya berspekulasi, orang bisa saja bertanya, wakil presiden Gibran Rakabuming lebih loyal kepada Pak Presiden atau bapaknya sendiri? Karena mantan presiden adalah bapaknya sendiri. Bukan tidak mungkin setiap hari bertemu, setiap minggu bertemu. Ini kan muncul spekulasi-spekulasi ini berdasarkan anomali-anomali yang dari dulu para pengamat, para peneliti, akademisi sering mengingatkan. Dan ini hanya satu hal kecil Mas Tifal. Anomali sistem lain, misal ketika kita membiarkan begitu saja, menteri kita, pembantu presiden, tetap jadi pimpinan parpol. Kan akan terus-menerus orang berspekulasi dan bertanya, dia lebih loyal dan lebih manut kepada ketua umumnya atau kepada presidennya. Jadi seharusnya dari situasi ini kita belajar. Yuk kita saklekkan sistem presidensial kita, yuk kita saklekkan demokrasi kita, jauhkan dari dinasti, jauhkan dari hal-hal yang kita anggap oke, aturannya diperbolehkan atau diubah-ubah, tapi akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan polemik seperti ini. Kalau itu kita sepakat dan kita mau luruskan, nggak ada kok bahasan seperti ini. Matahari kembar tidak akan terjadi karena sistem yang kita sepakati. Dualitas loyalitas dari menteri juga tidak akan terjadi kalau kita sepakati bahwa menteri yang sudah jadi pembantu presiden nggak perlu lagi jadi pimpinan partai sehingga kemudian harus terbagi waktunya. Ini adalah masalah sistem. Oke, sehingga kalau menurut Anda, Pak Mardhani, sampai batas mana kedekatan mantan menterinya Pak Jokowi dan juga yang saat ini menjadi menterinya Pak Prabowo dianggap aman-aman saja sehingga ya masalah matahari kembar ini tidak terjadi? Akan sangat bisa kita lihat dari kebijakannya.
Kalau kebijakannya nurut kepada Pak Prabowo, pasti komandonya satu. Tapi kalau ternyata ada punya titipan-titipan lain, nah masyarakat bisa menilai. Tapi kalau kita melihat Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Jokowi. Dan buat saya itu budaya yang baik, bahwa tiap presiden itu ada zamannya. Kalau dalam bahasa Arab itu likuli marhalah rijaluha. Setiap tahapan tuh ada orangnya. Zaman Pak Jokowi udah selesai, 10 tahun beliau membangun. Sekarang zamannya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak meninggalkan Pak Jokowi. Tapi tetap diingatkan dalam sistem presidensialisme kita tidak boleh ada matahari kembar. Tapi kalau Anda sampai mengingatkan, saya butuh penegasan lagi, mengingatkan jangan sampai ada matahari kembar ini Pak Mardhani, apakah Anda menangkap ada ketidakwajaran dalam tanda kutip dalam komunikasi di internal kabinet? Kalau sekarang sih tidak ada. Gimana? Mohon maaf diulang. Kalau sekarang tidak ada, harmoni semuanya. Pak Prabowo kalau rapat luar biasa, Pak Bahlil kalau hadir di Hambalang luar biasa, Pak Zulhas dari PKS semuanya baik. Dan semuanya terkoordinir dengan rapi. Oke, kalau saya konfirmasi ke Pak Sarmuji, berarti di internal pemerintahan di kabinet sejauh ini semua satu arah, satu komando mengikuti arah dari Pak Prabowo? Ya, sejauh yang saya pahami, saya ketahui, semuanya menjabarkan visi misi presidennya. Tidak ada yang di luar koordinasi presiden, tidak ada perintah lain yang kemudian dijalankan oleh menteri. Yang dijalankan oleh menteri adalah semata-mata perintah presiden dan memenuhi apa yang diinginkan oleh presiden. Jadi politik, meskipun bagi saya politik itu bukan sesuatu yang dikatakan, tetapi yang dikerjakan, tetapi indikasi-indikasi yang dikerjakan pun tidak ada yang menampakkan tanda-tanda bahwa ada koordinasi lain di luar koordinasi presiden. Baik, Pak Sarmuji, Pak Mardhani, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore.